Setiap manusia memiliki kebutuhan, keinginan, dan harapan yang berbeda-beda. Ada yang berharap kesembuhan, ada yang mendambakan rezeki yang lapang, ada pula yang ingin ketenangan hati. Ibnu Sina, seorang tokoh besar yang dikenal sebagai bapak kedokteran sekaligus filsuf Muslim, pernah menyampaikan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, itulah yang akan memengaruhi arah hidup kita. Tetapi Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa pikiran hanyalah bagian dari perjalanan. Ia adalah pintu awal untuk menata diri, untuk mengarahkan langkah. Namun, jalan menuju hasil akhir sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Tugas kita adalah memikirkan dengan jernih apa yang kita butuhkan, mendoakannya dengan tulus, lalu menyerahkan caranya kepada Sang Pencipta. Ketika pikiran dipenuhi oleh ketenangan, tubuh pun merespons dengan lebih sehat. Ilmu kedokteran modern bahkan menemukan bahwa pikiran positif dapat memperkuat sistem imun, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi rasa sakit. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Ibnu Sina berabad-abad yang lalu, bahwa jiwa dan tubuh memiliki hubungan yang sangat erat. Kesehatan pikiran akan memengaruhi kesehatan fisik. Namun, seringkali manusia terjebak dalam kecemasan. Kita ingin segala sesuatu terjadi sesuai rencana kita. Kita ingin cepat sembuh, cepat kaya, cepat berhasil. Padahal, Ibnu Sina menekankan pentingnya kesabaran, ketenangan, dan keyakinan. Sebab, yang mengetahui jalan terbaik hanyalah Allah. Kita hanya bisa berusaha, tapi hasil akhirnya adalah rahasia ilahi. Bayangkan seseorang yang sedang sakit. Jika ia terus-menerus memikirkan sakitnya, tubuhnya semakin lemah. Namun bila ia memikirkan kesembuhan, menjaga pikirannya tetap optimis, dan berserah kepada Allah, maka tubuhnya akan merespons lebih baik. Inilah rahasia besar yang diajarkan Ibnu Sina, bahwa pikiran adalah doa tanpa suara, dan doa adalah pikiran yang kita tujukan kepada Allah. Hidup ini seringkali penuh ujian. Ada masa kita kehilangan, ada masa kita jatuh, ada masa kita tidak tahu harus bagaimana. Namun di saat-saat seperti itulah kita perlu menenangkan hati, memikirkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita takutkan. Lalu berdoalah, serahkan caranya kepada Allah, karena Dia tahu kapan dan bagaimana yang terbaik untuk kita. Jangan pernah remehkan kekuatan doa yang dibarengi dengan pikiran yang terarah. Setiap kali kita membayangkan sesuatu dengan penuh keyakinan, otak kita akan bekerja untuk mencari jalan. Tetapi jalan itu bisa berbeda dari apa yang kita rencanakan. Disinilah pentingnya menyerahkan diri kepada Allah. Karena kadang yang kita pikirkan baik, sebenarnya tidak baik untuk kita. Dan kadang yang kita kira sulit, justru menyimpan kemudahan besar yang tidak kita sangka. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia sebaiknya menjaga keseimbangan antara pikiran, jiwa, dan doa. Jangan hanya berfokus pada dunia, tapi jangan pula mengabaikan usaha. Jangan hanya berharap tanpa bekerja, tapi jangan pula bekerja tanpa doa. Rahasia keselarasan hidup adalah memikirkan kebutuhan kita dengan jernih, lalu melibatkan Allah dalam setiap langkah. Setiap malam sebelum tidur, cobalah tenangkan pikiran. Renungkan kebutuhanmu. Apa yang benar-benar kamu butuhkan? Bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan yang mendekatkanmu kepada kebahagiaan sejati. Setelah itu, berdoalah dengan tulus, lalu serahkan caranya kepada Allah. Dengan begitu, hati akan tenang, pikiran akan ringan, dan jalan kehidupan akan terbuka dengan sendirinya. Ketika pagi tiba, mulailah hari dengan pikiran positif. Bayangkan dirimu sehat, bayangkan dirimu kuat, bayangkan dirimu berhasil. Jangan biarkan pikiran buruk mengambil alih. Sebab setiap pikiran adalah doa, dan doa adalah energi yang menuntun langkahmu. Ingatlah, tugasmu adalah memikirkan dan berdoa, sedangkan Allah yang akan menyempurnakan jalannya. Dalam perjalanan panjang hidup ini, kita perlu mengingat pesan Ibnu Sina, jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan. Jika jiwa tenang, tubuh pun akan lebih kuat. Jika pikiran penuh harapan, doa pun menjadi lebih khusyuk. Dan jika kita serahkan segala cara kepada Allah,
maka yang kita terima bukan hanya hasil, melainkan juga ketenangan hati yang tak ternilai. Maka mulai sekarang, berhentilah terlalu cemas memikirkan bagaimana caranya. Fokuslah pada apa yang kamu butuhkan, pikirkan dengan jernih, doakan dengan sungguh-sungguh, lalu serahkan sisanya pada Allah. Karena Allah tahu waktu yang tepat, jalan yang tepat, dan hasil yang paling baik untukmu. Kadang kita bertanya, mengapa hidup terasa berat? Mengapa doa-doa kita belum juga terjawab? Mengapa apa yang kita pikirkan tidak kunjung menjadi kenyataan? Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa manusia memang memiliki kemampuan berpikir, tetapi hanya Allah yang punya kuasa penuh atas hasil akhirnya. Ketika pikiran kita dipenuhi kecemasan, tubuh kita ikut menegang. Hormon stres meningkat, tidur terganggu, dan tubuh melemah. Ilmu kedokteran modern menegaskan hal ini. Ketika seseorang tenang, tubuh memproduksi hormon yang menyehatkan. Jantung berdetak stabil, pernapasan lebih dalam, dan sistem imun lebih kuat. Pikiran tenang adalah obat, dan Ibnu Sina sudah memahami itu jauh sebelum ilmu pengetahuan modern membuktikannya. Bayangkan seorang pasien yang sedang berjuang melawan sakit. Ada dua orang pasien dengan penyakit yang sama. Yang pertama selalu mengeluh, selalu cemas, selalu membayangkan hal terburuk. Yang kedua, meski sakit, tetap berpikir positif, tetap tersenyum, tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Penelitian membuktikan, pasien yang kedua memiliki peluang sembuh lebih cepat. Karena tubuhnya merespons energi pikiran positif yang ia hadirkan. Inilah rahasia yang diajarkan Ibnu Sina, bahwa pikiran yang diarahkan dengan benar bisa menjadi bagian dari pengobatan. Ia bukan pengganti doa, bukan pengganti usaha, tetapi ia adalah jembatan. Pikiran yang sehat akan melahirkan doa yang tulus akan melahirkan ketenangan, dan ketenangan akan menjadi jalan bagi Allah untuk menurunkan pertolongannya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Kita sering merasa gagal ketika sesuatu tidak sesuai harapan. Tapi apakah benar itu kegagalan? Atau justru jalan lain yang lebih baik? Berapa banyak dari kita yang pernah merasa kecewa pada masa lalu? Namun beberapa tahun kemudian kita bersyukur karena ternyata apa yang dulu kita inginkan bukanlah yang terbaik? Inilah mengapa Ibnu Sina menekankan, pikirkan kebutuhanmu, serahkan caranya pada Allah. Ketika kita belajar menerima kenyataan, kita akan lebih damai. Saat doa belum terkabul, jangan buru-buru berburuk sangka. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Bisa jadi jalan kita diperlambat agar kita lebih kuat. Bisa jadi pintu ditutup agar kita masuk ke pintu lain yang lebih sesuai dengan takdir kita. Perlahan-lahan, mari kita ubah cara berpikir. Jangan lagi bertanya, bagaimana caranya? Tetapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Karena seringkali kita terjebak dalam keinginan, bukan kebutuhan. Kita ingin dihargai, ingin dipuji, ingin lebih dari orang lain. Padahal kebutuhan sejati kita adalah ketenangan, kesehatan, keberkahan. Ibnu Sina mengajarkan keseimbangan. Jangan terlalu jauh mengejar dunia hingga lupa pada jiwa, tetapi jangan pula meninggalkan dunia dengan alasan pasrah. Keduanya harus seimbang. Pikirkan yang kamu butuhkan dengan jernih, usahakan dengan tenang, lalu biarkan Allah yang menentukan jalannya. Cobalah kita renungkan sejenak. Saat duduk tenang, tarik napas perlahan, pejamkan mata, bayangkan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jangan tergesa-gesa, biarkan hatimu yang berbicara. Lalu ucapkan dalam doa, "Ya Allah, aku butuh kesehatan, aku butuh ketenangan, aku butuh bimbinganmu." Setelah itu, lepaskan. Biarkan Allah yang bekerja dengan caranya yang penuh rahasia. Setiap kali rasa cemas datang, ingatlah pesan Ibnu Sina. Jiwa yang tenang akan menenangkan tubuh, pikiran yang jernih akan menguatkan doa, dan doa yang ikhlas akan mengetuk pintu langit. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiranmu, karena rasa takut akan menarik hal-hal yang kamu hindari. Sebaliknya, isi pikiranmu dengan harapan. Harapan adalah doa, dan doa adalah kekuatan. Ilmuwan modern menyebut ini dengan istilah
Placebo effect. Ketika seseorang percaya bahwa ia akan sembuh, tubuhnya merespons dengan cara yang menakjubkan. Bahkan obat yang sebenarnya netral bisa memberikan efek positif hanya karena keyakinan pasien. Bukankah ini mirip dengan apa yang diajarkan Ibnu Sina? Bahwa pikiran kita bisa menggerakkan tubuh menuju kesembuhan, selama kita percaya dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Hidup ini adalah perjalanan panjang. Kita akan menemui rintangan, luka, bahkan kegagalan. Namun setiap kali kita jatuh, kita punya pilihan. Apakah kita akan terus tenggelam dalam pikiran negatif, atau kita akan bangkit dengan pikiran positif? Pilihan itu ada di tangan kita. Ibnu Sina seakan berbisik kepada kita, pikirkan apa yang kamu butuhkan, jangan penuhi pikiranmu dengan hal yang melemahkan. Serahkan cara dan hasilnya kepada Allah, karena Dialah yang Maha Tahu. Setiap orang yang mendengar pesan ini bisa merasakannya dalam hati. Ada rasa tenang, ada harapan baru, ada kekuatan untuk melanjutkan hidup. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari dunia luar, tapi dari hati yang percaya kepada Allah. Pernahkah kamu merasa begitu lelah karena berusaha keras, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan? Pernahkah kamu berdoa lama, tetapi jawabannya terasa begitu jauh? Atau pernahkah kamu merasa bahwa jalan hidupmu terlalu berat, sementara orang lain tampak lebih mudah menjalaninya? Di saat-saat seperti itu, kata Ibnu Sina, kita perlu menenangkan diri. Jangan biarkan pikiran kita sibuk memikirkan bagaimana caranya. Fokuslah pada apa yang sebenarnya kita butuhkan. Karena ketika kita tahu apa yang kita butuhkan, doa kita menjadi lebih jelas, pikiran kita menjadi lebih jernih, dan hati kita lebih siap menerima apapun yang Allah berikan. Seringkali kita menuntut kepada Allah sesuai keinginan kita. Kita ingin cara tertentu, waktu tertentu, hasil tertentu. Padahal Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Tugas kita hanyalah berpikir dengan tenang, mengarahkan niat dengan jernih, berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan jalan akhirnya kepada Allah. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Seorang petani menanam benih padi. Ia mengolah tanah, menabur benih, menyirami, dan merawatnya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa memerintahkan hujan untuk turun. Ia tidak bisa mengendalikan sinar matahari. Ia hanya bisa berusaha dengan baik, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Hasil panen bukan ditentukan oleh tangannya semata, tetapi oleh kuasa Sang Pencipta. Begitu pula hidup kita. Kita menanam benih pikiran, kita menabur doa, kita menyiram dengan usaha. Namun hasil akhirnya, buah panennya, tetap milik Allah. Tugas kita hanyalah menjaga agar benih yang kita tanam adalah benih yang baik. Maka pikirkanlah yang baik, bayangkanlah yang baik, ucapkanlah yang baik, lalu percayalah Allah akan menyempurnakan jalannya. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa pikiran punya kekuatan besar. Ada sebuah penelitian di bidang neuroscience yang menunjukkan, otak manusia tidak bisa membedakan secara sempurna antara kenyataan dan bayangan yang dibayangkan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, atlet yang membayangkan dirinya berlatih dengan detail, otaknya merespons seakan-akan ia benar-benar berlatih. Hasilnya, performanya meningkat. Ini sejalan dengan kebijaksanaan Ibnu Sina. Apa yang kita pikirkan, jika terus-menerus diulang dengan keyakinan, akan memengaruhi tubuh, perilaku, dan bahkan jalan hidup kita. Namun, bedanya dengan konsep modern adalah, Ibnu Sina selalu menekankan bahwa hasil akhir tetap berada di tangan Allah. Kita hanya bisa berikhtiar lewat pikiran, doa, dan usaha. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu saat sedang marah? Nafas menjadi lebih cepat, jantung berdegup kencang, otot menegang, pikiran bercabang. Sebaliknya, ketika kamu tenang, tubuh terasa lebih ringan, nafas teratur, pikiran jernih. Inilah bukti sederhana bahwa pikiran dan tubuh saling memengaruhi. Ibnu Sina menyebut jiwa dan raga sebagai dua hal yang tak terpisahkan. Jika jiwa sehat, raga pun akan lebih mudah sehat. Ketenangan adalah obat. Doa adalah obat. Pikiran yang jernih adalah obat. Semua itu adalah jalan,
tetapi Allah lah yang memberi kesembuhan. Bayangkan seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Ia sudah berusaha, mengirim lamaran, menghadiri wawancara, namun belum diterima. Jika ia terus memikirkan kegagalannya, hatinya akan lemah, semangatnya padam. Tetapi jika ia tetap berpikir positif, aku hanya butuh satu pintu terbuka, dan Allah tahu pintu yang terbaik, maka pikirannya akan tetap segar. Ia akan berusaha lagi dengan semangat, dan suatu hari pintu itu benar-benar akan terbuka. Kita perlu belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan seringkali membuat kita gelisah. Kita ingin ini, ingin itu, ingin sekarang juga. Tapi kebutuhan sejati selalu menuntun kita kepada ketenangan. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk berpikir jernih. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Dan setelah itu, serahkan cara mencapainya kepada Allah. Ketika malam tiba, sebelum tidur, duduklah dengan tenang. Tarik nafas perlahan, lepaskan perlahan. Tanyakan pada hatimu, apa yang aku butuhkan? Lalu bayangkan itu dengan tenang. Bayangkan dirimu sehat, bayangkan dirimu tenang, bayangkan dirimu bahagia. Setelah itu, berdoalah dengan penuh keyakinan. Katakan, "Ya Allah, Engkau tahu yang terbaik untukku. Aku serahkan jalannya kepadamu." Doa seperti ini bukan hanya menghubungkan kita dengan Allah, tetapi juga menenangkan jiwa kita. Pikiran yang tenang akan membuat tidur lebih nyenyak, dan tubuh lebih mudah pulih. Bahkan banyak penelitian modern menemukan bahwa orang yang tidur dengan hati tenang dan pikiran positif, kualitas tidurnya lebih baik dan daya tahannya lebih kuat. Hidup adalah perjalanan panjang, penuh tikungan dan persimpangan. Ada jalan yang mulus, ada jalan yang berbatu. Tetapi setiap jalan yang kita tempuh punya makna. Jangan pernah meremehkan setiap langkah. Karena bisa jadi langkah kecil hari ini adalah awal dari perubahan besar esok hari. Ibnu Sina pernah berkata, jiwa adalah pemimpin, tubuh hanyalah pengikut. Artinya, jika kita ingin tubuh sehat, ingin hidup lebih baik, kita harus mulai dari jiwa, dari pikiran, dari doa. Maka jangan biarkan jiwa kita dipenuhi rasa takut dan putus asa. Isi ia dengan keyakinan, dengan doa, dengan pikiran positif. Dan selalu ingat, hasil akhirnya adalah milik Allah. Kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itulah tanda kasih sayangnya. Mari kita renungkan sebuah kisah sederhana. Ada seorang anak muda yang sakit cukup lama. Ia berpindah dari satu dokter ke dokter lain, tetapi tidak juga menemukan kesembuhan. Hingga suatu hari, ia membaca nasihat Ibnu Sina yang mengatakan bahwa jiwa dan tubuh saling memengaruhi. Anak muda itu mulai mengubah cara berpikirnya. Ia berhenti memikirkan sakitnya, dan mulai membayangkan dirinya sehat. Ia terus berdoa, "Ya Allah, aku butuh kesembuhan. Aku serahkan caranya kepadamu." Hari demi hari, tubuhnya mulai merespons. Senyum kembali menghiasi wajahnya, semangatnya bangkit, dan perlahan-lahan ia benar-benar merasakan kesembuhan. Ilmu modern menyebut fenomena ini dengan istilah mind-body connection, hubungan erat antara pikiran dan tubuh. Saat kita percaya bahwa kita akan sembuh, tubuh kita menghasilkan hormon penyembuhan. Saat kita percaya bahwa Allah sedang menolong kita, hati kita lebih tenang, tidur kita lebih nyenyak, dan itu menjadi jalan bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya. Ada juga kisah seorang pelajar yang selalu merasa gagal. Ia takut ujian, takut tidak bisa, takut tertinggal. Setiap kali belajar, pikirannya dipenuhi rasa cemas. Hingga suatu hari ia memahami pesan Ibnu Sina, jangan isi pikiranmu dengan hal-hal yang melemahkan. Mulailah ia mengubah pikirannya. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku bisa, aku hanya butuh tenang. Aku belajar, lalu aku serahkan hasilnya pada Allah. Hasilnya, meski soal ujian tetap sulit, ia mampu menjalaninya dengan lebih tenang, dan nilainya pun lebih baik dari sebelumnya. Kadang kita lupa bahwa pikiran negatif adalah seperti racun kecil yang terus menetes ke dalam jiwa kita. Jika kita biarkan,
lama-lama racun itu akan melemahkan semangat kita. Tapi jika kita mengisi pikiran dengan doa dan keyakinan, jiwa kita menjadi lebih kuat. Mari kita ingat sebuah penelitian terkenal tentang placebo effect. Seseorang diberikan obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan penyembuhan, tetapi karena ia percaya bahwa obat itu mujarab, tubuhnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Bukankah ini mirip dengan ajaran Ibnu Sina? Bahwa pikiran, doa, dan keyakinan bisa menggerakkan tubuh menuju kesembuhan. Bedanya, Ibnu Sina selalu menekankan, kekuatan itu datang dari Allah. Pikiran hanyalah jembatan, doa hanyalah perantara, dan Allah lah yang menentukan hasilnya. Mari kita bayangkan kisah lain. Seorang ayah kehilangan pekerjaan. Setiap hari ia resah, memikirkan bagaimana cara memberi makan keluarganya. Tetapi istrinya mengingatkannya, fokuslah pada apa yang kita butuhkan, bukan pada ketakutan kita. Ia pun mulai berdoa dengan lebih tenang. Ya Allah, kami butuh rezeki yang halal dan berkah, aku serahkan caranya kepadamu. Beberapa waktu kemudian, ia mendapatkan kesempatan baru. Pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, namun ternyata lebih sesuai, lebih berkah, dan membuat hidup keluarganya lebih baik. Inilah rahasia kehidupan. Ketika kita menyerahkan caranya pada Allah, seringkali yang datang bukan apa yang kita bayangkan, tapi justru sesuatu yang lebih indah. Ada lagi seorang ibu yang berdoa bertahun-tahun agar anaknya masuk sekolah tertentu. Namun Allah menutup jalan itu. Sang ibu sedih, kecewa, bahkan hampir putus asa. Tetapi bertahun kemudian, ia menyadari bahwa sekolah lain yang dipilihkan Allah justru lebih baik untuk anaknya. Anak itu tumbuh dengan lingkungan yang sehat, pertemanan yang baik, dan masa depan yang cerah. Apakah doa sang ibu ditolak? Tidak. Doa itu dijawab dengan cara yang berbeda. Inilah makna dari pesan Ibnu Sina. Pikirkan apa yang kamu butuhkan, serahkan caranya pada Allah. Karena Allah tahu jalan yang tidak kita tahu. Teman-teman, seringkali kita terjebak dalam pertanyaan, mengapa jalannya sulit? Mengapa waktunya lama? Mengapa bukan sekarang? Padahal setiap keterlambatan bisa jadi adalah perlindungan. Setiap pintu yang tertutup bisa jadi adalah bentuk kasih sayang. Ibnu Sina mengingatkan kita untuk tidak membiarkan pikiran terperangkap dalam kecemasan. Karena kecemasan hanya melemahkan. Pikiran yang cemas akan melahirkan tubuh yang lemah, doa yang goyah, dan hati yang resah. Sebaliknya, pikiran yang tenang melahirkan tubuh yang kuat, doa yang ikhlas, dan hati yang damai. Setiap hari, kita punya pilihan. Apakah kita ingin memenuhi pikiran dengan rasa takut, atau mengisinya dengan doa dan harapan? Jika engkau sakit, bayangkanlah dirimu sehat. Jika engkau kesulitan, bayangkanlah dirimu menemukan jalan keluar. Jika engkau bersedih, bayangkanlah dirimu tersenyum kembali. Lalu katakan, "Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Aku serahkan caranya kepadamu." Ketika doa diiringi dengan pikiran positif, maka doa itu menjadi lebih kuat. Karena doa yang keluar dari hati yang tenang, akan naik ke langit dengan lebih ikhlas. Ada sebuah pelajaran penting dari Ibnu Sina. Beliau menekankan bahwa manusia tidak boleh berhenti berusaha, tetapi juga tidak boleh merasa bahwa hasil sepenuhnya ada di tangannya. Manusia berusaha, berdoa, berpikir, lalu Allah yang menentukan jalan akhirnya. Kita bisa melihat contohnya dalam dunia pendidikan. Seorang murid belajar dengan sungguh-sungguh. Ia menulis, membaca, menghafal, dan berlatih. Tapi ketika hari ujian tiba, ia tahu tidak semua hal bisa ia kendalikan. Ada faktor kondisi tubuh, suasana hati, bahkan pertanyaan yang muncul. Murid itu hanya bisa mempersiapkan diri dengan baik, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Dan menariknya, murid yang belajar dengan tenang, dengan pikiran positif, seringkali tampil lebih baik dibandingkan murid yang dipenuhi rasa cemas. Hal ini sesuai dengan penemuan psikologi modern. Rasa cemas yang berlebihan akan mengganggu memori jangka pendek. Otak menjadi sulit mengingat informasi, sulit berpikir jernih, bahkan bisa blank di depan soal.
Sebaliknya, pikiran yang tenang membuat otak lebih siap memanggil kembali informasi yang sudah dipelajari. Maka benar kata Ibnu Sina, ketenangan jiwa adalah kunci keberhasilan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang yang membuka usahanya dengan penuh keluhan, dengan rasa takut rugi, dengan pikiran negatif, biasanya sulit berkembang. Karena pikirannya sendiri sudah menutup pintu peluang. Namun pedagang yang selalu berkata, "Aku butuh rezeki halal, aku berusaha, lalu aku serahkan cara Allah mengaturnya," hatinya lebih tenang. Dan ketenangan itu membuat ia ramah kepada pelanggan, sabar dalam berjualan, dan akhirnya rezeki pun mengalir dengan lebih baik. Teman-teman, dalam dunia kedokteran modern ada satu fakta yang menarik. Pasien yang optimis, yang percaya bahwa ia akan sembuh, lebih cepat pulih dibanding pasien yang pesimis. Bukan berarti optimisme menggantikan obat, tapi optimisme bekerja bersama obat. Dokter memberi resep, tubuh merespons dengan baik, dan jiwa yang tenang menjadi penopang kesembuhan. Inilah yang juga diajarkan Ibnu Sina berabad-abad lalu. Bahwa pengobatan sejati bukan hanya soal obat untuk tubuh, tapi juga ketenangan untuk jiwa. Bayangkan jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang melemahkan. Kita bangun pagi dan berkata, "Hari ini pasti sulit. Aku pasti gagal. Aku tidak mampu." Kalimat-kalimat itu akan menjadi sugesti yang melemahkan semangat kita sendiri. Tapi jika kita bangun pagi dengan mengatakan, "Ya Allah, aku butuh bimbingan-Mu. Aku berusaha sebaik mungkin, aku serahkan hasilnya kepadamu," maka pikiran itu akan menjadi energi positif yang menguatkan langkah kita. Kekuatan doa dan pikiran positif bukanlah hayalan. Ini nyata, terbukti dalam penelitian, dan sudah diajarkan oleh para pemikir besar seperti Ibnu Sina. Coba kita renungkan satu hal. Selama ini, berapa banyak doa yang sebenarnya sudah terkabul, tapi kita tidak menyadarinya? Berapa banyak hal yang dulu kita minta, tetapi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik? Saat itu kita kecewa, namun kini kita justru bersyukur. Itulah bukti bahwa Allah selalu menyempurnakan jalan kita, meski tidak sesuai dengan rencana kita. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh rasa takut. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi pertanyaan, "Bagaimana kalau gagal?" Gantilah dengan pertanyaan, "Apa yang sebenarnya aku butuhkan?" Lalu arahkan pikiranmu pada doa, dan percayakan cara Allah menjawabnya. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan. Jangan hanya mengandalkan usaha tanpa doa, dan jangan hanya berdoa tanpa usaha. Gabungkan keduanya. Berpikirlah dengan jernih, berusahalah dengan sungguh-sungguh, lalu lepaskan hasilnya pada Allah. Ingatlah selalu, pikirkan apa yang kamu butuhkan. Doakan dengan penuh keyakinan. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Lalu biarkan Allah yang menyempurnakan jalannya. Pernahkah kita merasa bingung dengan arah hidup? Seakan kita tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Saat itulah kebijaksanaan Ibnu Sina mengingatkan kita. Jangan terlalu sibuk mencari jalannya, fokuslah dulu pada apa yang benar-benar kamu butuhkan. Biarkan Allah yang menuntun langkahmu. Karena ketika hati kita jernih, ketika doa kita tulus, maka semesta akan bergerak sesuai dengan izinnya. Kita sering terlalu sibuk merencanakan detail hidup, padahal Allah lebih tahu mana yang terbaik. Tugas kita hanyalah menyiapkan hati, memperbaiki niat, dan menjaga pikiran tetap positif. Pikiran yang baik adalah doa. Apa yang kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, akan mengetuk pintu langit, lalu Allah turunkan jalan keluarnya dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan saja, berapa banyak kejadian dalam hidupmu yang datang di luar rencana, tetapi ternyata membawa kebaikan besar. Itulah bukti bahwa menyerahkan jalan kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyatukan keyakinan dengan usaha. Pikiran yang kuat akan mengarahkanmu pada doa yang tulus, dan doa yang tulus akan Allah jawab dengan cara terbaik. Karena itu, jangan pernah meremehkan apa yang kamu pikirkan. Pikiranmu adalah awal dari kenyataanmu. Jika hari ini kamu berpikir positif, jika hari ini kamu menanam harapan baik,
Jika hari ini kamu yakin Allah Maha mendengar, maka langkah-langkahmu akan semakin ringan. Hidupmu akan semakin tenang, dan hatimu akan semakin dekat dengannya. Sahabatku, mungkin hari ini kamu sedang menghadapi ujian yang terasa berat. Mungkin ada doa yang sudah lama belum dikabulkan. Mungkin ada jalan yang tampak buntu. Tapi ingatlah, tidak ada doa yang sia-sia. Setiap bisikan hati yang tulus, setiap air mata yang jatuh dalam sujud, semua itu dicatat dan disimpan Allah untuk waktu yang paling tepat. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran adalah awal dari penyembuhan. Maka jagalah pikiranmu, karena ia bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya perjalanan. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Setiap kebutuhanmu sudah Allah dengar, dan jalan keluar sudah Allah siapkan. Tugasmu hanya terus berharap, terus berdoa, dan terus melangkah dengan hati yang ikhlas. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa bersama dalam batin masing-masing. Semoga Allah menenangkan pikiran kita, menguatkan hati kita, melapangkan jalan kita, dan mengabulkan segala kebutuhan terbaik yang kita mohonkan kepadanya. Karena apa yang kita butuhkan, Allah pasti mampu menyempurnakan jalannya. Jangan pernah lelah berharap, jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa yang tulus dan pikiran yang positif adalah kunci agar hidup kita selalu dipenuhi cahaya dan keajaiban. Sahabatku, jika pesan ini menyentuh hatimu, mari kita saling mendoakan di kolom komentar. Tulis doa terbaikmu, dan semoga setiap orang yang membacanya ikut mengaminkan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus belajar bersama dalam ketenangan dan cahaya hikmah. Semoga setiap langkahmu penuh berkah, dan setiap doamu Allah kabulkan dengan cara yang indah.